Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Tawakil, NIM akhiran 105 dari kelas Jarkom IF 3B. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum Wireshark memeriksa frame Ethernet. Tujuan yaitu latihan pertama, memeriksa header dalam frame Ethernet 2, dan latihan yang kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Nah, yang dibutuhkan dalam demonstrasi hari ini yaitu satu PC Windows yang sudah terhubung ke internet dan sudah terinstall aplikasi Wireshark. Yang pertama yaitu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Kita langsung coba saja di CMD ya. Kita klik Windows R, lalu ketikkan CMD, ketik IP config/all, lalu enter. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, lalu juga sudah ada default gateway-nya yang ini. Nah, lanjut memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, untuk itu mari kita buka aplikasi Wireshark-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan WiFi, maka klik WiFi. Nah, di sini ketikkan ICMP yang V4. Nah, di sini ada V4, V6. Kita pilih yang V4. Nah, oke, lanjut. Untuk memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark, kita perlu ping kepada default gateway-nya. Ping default gateway-nya kita kopikan saja, lalu kita enter. Nah, di sini sudah mulai muncul atau sudah mulai berjalan. Kita lanjut. Di sini di bagian Ethernet 2, di sini juga ada destination, source, dan juga tipenya. Langsung ke soal. Pertanyaan apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Jadi pada file destination address berisi alamat MAC address tujuan sepanjang 6 byte yang menentukan ke perangkat mana frame Ethernet dikirim. Jadi alamat MAC address-nya yang ini ya, yang panjangnya 6 byte ini. Nah, yang ini. Lanjut soal yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, jadi PC mengirimkan broadcast ARP untuk mengetahui alamat MAC. Jadi PC itu belum mengetahui alamat MAC-nya. Nah, maka dari itu PC akan mengirim broadcast ARP untuk mengetahui alamat MAC address dari IP tujuan agar dapat mengirimkan frame Ethernet ke perangkat tersebut. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Kita buka websitenya.
Nah, di sini di sebentar. Ini ZTE 276668 ZTE 276668. Yang keempat, sebutkan vendor ID OUI dari Sonic dalam balasan ARP. Dalam balasan ARP yang ini. Terus Sonic. Nah, yang ini. Yang ini, nah, Intel. Intel 3F B5, Intel 3F T2 B5, T2 38. Nah, lanjut yang kelima, bagaimana dari bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI. Jadi bagian 3 oktet pertama, 3 oktet pertama. Nah, jadi 3 oktet pertama dari MAC address itu merupakan OUI. Lalu sebutkan nomor seri NIC dari sort. Kita buka websitenya. Jadi nomor serinya ini ya, sama berarti ZTE 276668. Oke, langsung latihan yang kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah yang pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Tadi sudah ya. Ini default gateway-nya. Default gateway dan IP address-nya yang ini. Sudah. Langkah kedua, mulai menangkap trafik pada NIC PC. Nanti trafik yang muncul ini sudah muncul. Langkah ketiga, memfilter WhatsApp untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Kita lihat lagi, WhatsApp-nya sudah mendapat ICMP semua. Lanjut yang kelima, karena tadi sudah rekam atau menangkap default ping dari gateway dari PC, langsung
Yang kelima yaitu hentikan penangkapan trafik pada NIC. Kita buka websitenya, kita klik tombol yang merah ini, stop capturing picture, stop. Nah, lanjut periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Dalam panel daftar bagian atas, klik frame pertama. Anda akan melihat copying request di bawah info judul. Nah, yang ini ya, yang baris pertama di sini time, resource, destination, protokol. Lalu yang terakhir ada info, kita klik. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ada 7 bytes. Tutup. Lanjut. Baris kedua dalam rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. Tampilkan. Nah, ini Ethernet 2. Ada di sini ada destination, source, type. Lalu apa MAC address dari NIC PC? Itu ini. Intel kita bisa tidak bisa juga Intel 3F B5 3F titik 2 B5 titik 2 38. Lanjut, apa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway ZTE ZTE 2766 68. Nah, terus Anda dapat menggunakan pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjut dari jenis frame apa yang ditampilkan. Nah, nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari. Nah, yang ini ya. Lebih dari ya, yang ini. Tanda 2. Tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Jenis framenya yaitu 08 di type IPv4. Di sini adalah bagian frame. Jadi 080 0x 8000 800, sorry.
0800. Nah, langsung ke nomor 4. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file dan dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP v4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source? Nah, untuk mana IP address dari source? Nah, IP address dari source adalah 192.168.171.76. Nice. Dan dari destination 192.168 yang ini ya. Buka websitenya Internet Protocol version, jadi IPv4 Internet Protocol version 4. Nah, di sini ada search dan destination. Yang search sudah ditulis dan yang destination 192.168.1.1 kan 1.1. Nah, lanjut yang ketiga. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame HEX dan ESCII dalam panel package byte bagian bawah. Klik baris Internet Protocol Music Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel packet bytes Internet Protocol. Internet Protocol message. Sorry, bukan yang ini. Nah, sorot yaitu lanjut yang ketiga. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian mana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Yaitu Internet Protocol kan tadi, Internet Protocol dan Internet Protocol, lalu dua oktet terakhir yang disorot.
HI. Klik frame selanjutnya dan di dalam bagian atas dan periksa frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dan sort ini karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Klik frame selanjutnya dalam bagian atas dan periksa frame echo reply. Frame Lanjut yang nomor 4, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan misalnya frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Oke. Jadi sudah terbalik. Nah, yang ini dari shortnya, ini destinationnya, dan yang ini untuk shortnya. Nah, sudah terbalik. Jadi kita screenshot, screen, lalu kita taruh di bagian sini. Oke, nice. Langsung yang nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Lanjut yang kelima, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Intel, yang ini destination Intel. Intel lanjut 3F 5B 38 B5 38. Oke, langkah ke-7, klik icon start capture untuk memulai suatu tanggapan website baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda langsung. Jadi klik ini, klik continue without saving. Buka suatu jendela command prompt. Command prompt sudah dibuka ya.
atau kita buat baru lagi. Kita ulangi Windows R cmd, lalu klik. Nah, terus silahkan ping ke www.cisco.com, ping www.cisco.com, lalu kita enter. Nah, sini sudah muncul yang dari Cisco. Lanjut, silahkan tutup jendela command prompt. Tutup. Hentikan penangkapan paket. Periksa paket baru dalam panel daftar WhatsApp. Hentikan tangkapan. Stop capturing paket. Nah, di sini kita sudah menangkap ping dari www.cisco.com. Lanjut ke pertanyaan. Lanjut yang nomor 4, yaitu WhatsApp tidak menampilkan head preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, untuk soal yang ini, preamble itu sudah di sini ada value dan description. Di sini preamble, value-nya tidak terlihat dalam tanggapan. Terus description-nya, file ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware IC. Begitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.